Halo Sobat Lofi, gimana kabarnya nih? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas 7 Habib yang memiliki peran dalam kemerdekaan negara kita, yaitu Republik Indonesia. Habib adalah nama gelar bagi keturunan Nabi Muhammad SAW yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Habib juga banyak yang tinggal di Indonesia sejak dulu. Mereka yang awalnya datang untuk berdagang sambil menyebarkan ajaran agama Islam, kemudian menetap hingga mengobarkan semangat perjuangan membela tanah air, serta terlibat langsung dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berikut 7 Habib yang memiliki peran dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pertama, Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang memiliki nama lengkap Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali lahir di Kuitang, Batavia pada tanggal 20 April 1870 dari pasangan Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi dan Salma. Ayahnya adalah seorang ulama dan dai keturunan Arab Said, sedangkan ibunya merupakan putri ulama Betawi dari Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Pada usia 11 tahun, Habib Ali yang ditinggal wafat sang ayahnya saat masih kecil, kemudian dikirim ke Hadramaut untuk belajar agama. Ia langsung dibimbing ulama-ulama besar saat itu, seperti Sohibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus, dan Syekh Hasan bin Awad dari Yaman. Setelah kembali ke tanah air, Habib Ali membangun Masjid Al-Riyad dan Madrasah Uwanul Falah di Kuitang. Ia juga mendirikan majelis taklim yang kemudian dikenal dengan Majelis Taklim Kuitang. Dari situ, Habib Ali juga disebut sebagai pelopor majelis taklim di Indonesia. Habib Ali yang juga turut mengobarkan semangat anti penjajahan kemudian dimintai pendapat oleh Soekarno terkait hari dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah merdeka, Habib Ali juga ikut mendorong berdirinya partai politik berazaskan Islam pertama di Indonesia, yakni Partai Syarikat Islam. Habib Ali wafat di Jakarta pada 13 Oktober 1968. Makam beliau terletak di dalam Masjid Al-Riyad, masjid yang beliau dirikan dan digunakan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jakarta. Kedua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ulama yang dikenal dengan Said Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua ini lahir di Hadramaut, 15 Maret 1892. Ia merupakan putra keempat dari 6 bersaudara, pasangan Habib Salim bin Alwi dan Syarifah Nur Al-Jufri. Habib Idrus merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah di bidang pendidikan agama Islam. Ia mendirikan lembaga pendidikan Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah. Habib Idrus datang ke Indonesia pada umur 17 tahun bersama ayahnya. Tujuannya untuk mengunjungi sanak saudara yang berada di Pulau Jawa dan Sulawesi. Kunjungan keduanya ke Indonesia pada tahun 1922 erat kaitannya dengan sikap dan perlawanan terhadap imperialis Inggris di Hadramaut. Sejak saat itu, dia menetap dan berkiprah untuk umat Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Al-Khairat yang didirikan selain sebagai media dakwah Islam juga menjadi pusat doktrinasi nilai-nilai nasionalisme. Habib Idrus wafat di Palu pada 22 Desember 1969. Makam Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berada di Masjid Al-Khairat di Jalan SIS Al-Jufri, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Ketiga, Al-Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan lahir di Surabaya 7 September 1906 dari pasangan Habib Ahmad bin Al-Husain dan Syarifah Muznah binti Ali. Lahir dari keluarga ulama dan keturunan Nabi, Habib Salim sudah mendapatkan pelajaran agama sejak kecil. Ia menimba ilmu dari sekitar 400 ulama, baik langsung maupun surat menyurat. Habib Salim juga kerap bepergian ke pelosok untuk menimba ilmu atau berdakwah. Selain mengajarkan ilmu kepada masyarakat, Habib Salim juga merupakan tokoh perjuangan yang berpengaruh bersama Habib Ali Al-Habsyi dan Habib Ali Alatas Bungur. Ia kerap mengeluarkan kritikan serta fatwa tegas tentang anti penjajahan. Akibat fatwa-fatwanya, Habib Salim pernah ditangkap di masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Habib Salim wafat di Jakarta 1 Juni 1969. Jasad beliau dimakamkan di Komplek Masjid Al-Hawi, Condet, Jakarta Timur. Keempat, Al-Habib Syekh Al-Atos. Habib Syekh Al-Atos merupakan putra Habib Salim bin Umar bin Syekh Al-Atos yang lahir di Hadramaut, Yaman pada 1891. Saat usia 7 tahun, ia berguru kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Atos yang merupakan ulama kelahiran Cirebon, Jawa Barat.
Pada usia 12 tahun, Habib Syekh telah menjadi seorang tahfiz Al-Quran. Di usia 27 tahun, Habib Syekh berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Tegal, Jawa Tengah. Ia kemudian menjalin silaturahmi dengan para ulama, sesepuh, dan pembesar setempat. Dari silaturahmi yang dijalin itu, Habib Syekh langsung mengetahui situasi di Indonesia yang sedang dijajah Belanda. Ia pun akhirnya ikut dalam berjuang melalui jalur dakwah sambil berniaga. Habib Syekh berusaha mendorong dan menggalang kebersamaan dan kerukunan di antara kaum muslimin dalam bingkai roh kemanusiaan. Habib Syekh Al-Attos wafat di Jawa Barat 1 Juli 1978 dan dikebumikan di Masjid Jami Ipar, Sukabumi. Kelima, Al-Habib Hussein Mutahar. Habib kelahiran Semarang 5 Agustus 1916 ini merupakan seorang komponis musik Indonesia. Lagu ciptaannya yang masyhur adalah Himna Syukur dan Mars Hari Merdeka. Habib Hussein Mutahar lahir dari keluarga Arab Indonesia yang mapan dan termasuk kelompok Sayyid. Selain menjadi abdi negara, Habib Hussein juga aktif dalam kegiatan kepanduan. Ia menjadi tokoh utama dalam peleburan semua gerakan kepanduan menjadi gerakan pramuka. Ia pun menciptakan sejumlah lagu kepanduan antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne Pramuka. Pada HUT ke-1 kemerdekaan Republik Indonesia, Habib Hussein Mutahar mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk menyusun upacara pengibaran bendera merah putih 17 Agustus 1946. Di era Presiden Soeharto, Habib Hussein Mutahar yang duduk sebagai Direktur Jenderal Urusan Pemuda dan Pramuka Depdikbud juga diminta menyusun tata cara pengibaran bendera pusaka. Atas pengabdiannya kepada negara, Habib Hussein Mutahar meraih penghargaan Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra. Ia wafat di Jakarta pada 9 Juni 2004. Keenam, Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II. Syarif Abdul Hamid Al-Qodri atau dikenal dengan Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada 12 Juli 1913 dari pasangan Syarif Muhammad Al-Qodri dan Syekha Jamilah Syarwani. Dia merupakan perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Pada 10 Januari 1950, dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Sultan Hamid II. Sebagai ketua adalah Muhammad Yamin dan anggota Ki Hajar Dewantoro, Mapelau Pesi, Muhammad Nasir, dan RM Ngabehi Purbacaraka. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Dalam prosesnya, muncul 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Namun, pemerintah dan DPR kemudian memilih rancangan Sultan Hamid II. Rancangan lambang negara juga kembali disempurnakan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari banyak pihak, sehingga tercipta bentuk Raja Wali yang menjadi Garuda Pancasila dan disingkat Garuda Pancasila. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1878. Ketujuh, Al-Habib Ahmad Assegaf. Habib Ahmad bin Abdullah Assegaf lahir di Syir, Hadramaut pada 1879. Ia merupakan seorang ulama, sastrawan, dan pendidik terkemuka. Dia juga merupakan salah satu pendiri dan pengurus Robitoh Alawiyah, organisasi yang bertanggung jawab mencatat dan menghimpun keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Dari catatan sejarah, Habib Ahmad Assegaf datang ke Indonesia pada 1908 untuk mengunjungi saudaranya Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Muhsin Assegaf di Pulau Bali. Di Jakarta, ia menjadi pimpinan sekolah Jamiat Khair. Habib Ahmad juga mendirikan Yayasan Arabitah Al-Alawiyah yang bertujuan untuk memajukan bangsa Arab Hadrami baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian, untuk menguatkan tali persaudaraan antara golongan Said dan Arab Hadrami lainnya, mendidik para anak piatu, menolong janda, dan orang yang tidak mampu bekerja, juga fakir miskin. Melalui pergerakan Arabitoh Al-Alawiyah pula, ia mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam memberikan petunjuk dan pentingnya persatuan di kalangan umat Islam dalam menghadapi penjajahan. Semua itu dapat dilihat dalam qasidah, syair, serta nyanyian yang ia karang. Habib Ahmad Assegaf wafat pada 1949. Nah, itu dia 7 Habib yang memiliki peran dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Gimana? Jadi menambah wawasan kita semua kan? Sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar gak ketinggalan video-video menarik dari kita. See you!